Latihan perang Nabi besar Jenderal Iran mengatakan sesumbar mampu membakar sarang musuh. Komandan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran Mayor Jenderal Hossein Salami sesumbar mampu membakar sarang musuh jika kekuatan ofensif dan defensif pasukan darat IRGC digabungkan. Klaim itu disampaikan di sela-sela latihan perang dengan nama Sandi Nabi Besar 16 di wilayah barat daya Iran hari Jumat. Selama beberapa minggu terakhir, Angkatan Bersenjata Iran telah melakukan serangkaian latihan perang karena ketegangan antara Teheran dan Washington tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Jika kekuatan nyata dari pasukan darat dilakukan, itu akan membakar rumah dan sarang musuh, kata Salami seperti dikutip dari Sputnik News pada Sabtu 13 Februari. Jenderal tersebut menunjukkan bahwa pasukan darat IRGC memperoleh kekuatan ofensif mereka dengan menggunakan sistem senjata yang berbeda. Pasukan ini telah mencapai kekuatan defensif tetap dan bergerak di darat untuk melawan musuh, ujarnya. Dia juga memuji latihan perang Nabi Besar 16 yang menurut Salami memamerkan kombinasi dari semua elemen utama kekuatan tempur darat IRGC. Latihan tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian latihan perang yang terjadi yang telah diadakan Iran selama beberapa bulan terakhir di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Pada pertengahan Januari, ratusan ilmuwan Iran mendesak pasukan Dirgantara IRGC untuk menghancurkan setiap pesawat tempur Amerika Serikat, terutama pesawat pembom B-52 dan kapal perang Amerika jika melewati perbatasan Iran. Dalam sepucuk surat kepada Komandan Dirgantara IRGC Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh yang ditandatangani oleh 840 profesor universitas, mereka menyebut pasukan Dirgantara IRGC sebagai penakluk Ain al-Asad. Dengan anggukan yang jelas pada serangan rudal pasukan Dirgantara IRGC di Pangkalan Udara Amerika Serikat di Irak tahun lalu. Surat itu muncul beberapa hari setelah Komandan Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri menyatakan bahwa Republik Islam memiliki kendali penuh atas Teluk Persia dan mendominasi seluruh perairan. Tangsiri juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak punya pilihan selain menarik diri dari kawasan Teluk, yang katanya adalah rumah bagi Iran dan negara-negara Muslim di tepi selatan wilayah tersebut. Sementara itu, Palestina bergembira, Menteri Luar Negerinya mengatakan keputusan ICC atau Pengadilan Internasional jadi hari bersejarah. Banyak warga Palestina menilai keputusan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang menempatkan wilayah Palestina jadi bagian yurisdiksi sebagai langkah hukum yang terlambat, khususnya bagi para korban kekerasan Israel. Namun, bagi sejumlah warga Israel, keputusan ICC itu mengkhawatirkan mereka karena beranggapan kelompoknya adalah orang-orang baik yang berusaha membela diri dari ancaman kekerasan bangsa Palestina. Putusan ICC yang diumumkan oleh 3 hakim saat sidang pra-peradilan Jumat 5 Februari 2021 dapat menjadi dasar hukum untuk penyelidikan kasus pidana yang dilakukan organisasi bersenjata di Israel dan Palestina termasuk Hamas, namun ICC belum memerintahkan penyelidikan apapun dalam waktu dekat. Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan ia masih akan mempelajari putusan tersebut. Menurut dia, putusan itu dapat jadi dasar penyelidikan perang Gaza yang melibatkan Israel dan juga Hamas pada tahun 2014. Serta insiden bentrok massa dan aparat saat unjuk rasa di perbatasan Gaza pada tahun 2018. Putusan hakim itu juga dapat jadi dasar penyelidikan pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan Israel di beberapa daerah, misalnya tepi barat dan juga Yerusalem Timur, kata Bensouda. Seorang warga Palestina, Taufik Abu Jama yang tinggal di Khan Younis, Gaza, mengaku 24 anggota keluarganya harus pergi akibat serangan udara Israel selama perang selama 7 hari pada 2014 lalu.
Konflik bersenjata itu menyebabkan 2.100 orang Palestina harus kehilangan nyawa, yang sebagian besar adalah warga sipil dan 67 tentara Israel serta 6 warga sipil Israel. Abu Jaman menilai keputusan ICC itu sebagai upaya mendapatkan keadilan yang terlambat tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami tidak percaya dengan pengadilan Israel, dikutip Reuters, dirilis antara 7 Februari 2021. Pengadilan militer Israel yang menggelar penyelidikan untuk pertempuran di Khan Younis memutuskan serangan udara itu sah secara hukum karena hanya menargetkan para militan. Dalam kesempatan terpisah, seorang warga Israel, Gadi Yarkon, yang tinggal di Eshkol, daerah perbatasan Gaza, mengatakan ia kehilangan 2 kakinya akibat serangan. Yarkoni mengaku geram terhadap putusan ICC. Kami ini orang baik di sini, kami tidak menembak anak-anak yang tidak bersalah, tetapi mereka menyerang kami untuk menghabisi warga kami. Saya menangis untuk 3 warga sipil yang tewas di Gaza tepi barat, tetapi kami mempertahankan daerah kami, kata dia. Walaupun demikian, 2 kubu itu menyepakati satu hal, yaitu mereka tidak berharap ICC dapat mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Israel yang meminta agar tidak disebut namanya mengatakan bukan berarti ICC akan menerbitkan surat penangkapan besok. Ia menambahkan Israel adalah berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk menanggapi putusan ICC. Menurut dia, keputusan itu politis. Banyak rintangan. Seorang pengacara internasional dan juga mantan penasihat hukum Organisasi Pembebasan Palestina, Diana Butu, mengatakan masih banyak tantangan yang harus dihadapi warga Palestina. Jalan menuju keadilan yang sesungguhnya masih panjang. ICC tentu akan menghadapi banyak tekanan politik untuk tidak menindaklanjuti putusan itu, kata Butu. Ia mengatakan putusan itu bukan sikap keras pertama Mahkamah Internasional karena sebelumnya ada putusan yang menyebut aksi pendudukan Israel sebagai perbuatan ilegal. Namun dunia tidak melakukan apapun terhadap putusan tersebut, ujar dia menambahkan. Putusan ICC diumumkan 3 minggu setelah masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat resmi berakhir. Trump selama menjabat menjatuhkan sanksi untuk 2 pegawai ICC termasuk diantaranya Ben Saуда. Setelah Joe Biden resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat bulan lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh sanksi-sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Donald Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan ICC sebagai aksi anti-ajaran semistik dan Israel akan melawan ketidakadilan di sekutu ataupun sekuat mungkin. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengatakan putusan itu jadi hari bersejarah mengingat Israel kerap merasa pihaknya berada di atas hukum. Namun warga Palestina juga berpeluang jadi objek penyelidikan ICC. Hamas yang masuk dalam daftar hitam di Israel dan beberapa negara barat diduga bertanggung jawab atas beberapa serangan yang menargetkan warga sipil.